Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil mukarrabin ala sayyidina Muhammadin dhahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Sulamut Taufik, yang kitab ini dibahas di daerah-daerah di mana-mana seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, di mana membahas tentang ilmu din al-daruri, ilmu agama yang pokok yang wajib diketahui setiap individu muslim. Selalu kita ulang-ulang supaya kenal bahwa ini kitab penting untuk kita pelajari sebagai calon guru, calon insinyur di sini, calon ahli hukum, semuanya kita harus ada dasar ilmu agama. Dalam kita bekerja, ingat nantinya yang paling penting adalah kita semua yang kita lakukan ini sekarang ini adalah untuk pada akhirnya kita akan masuk ke dalam kuburan. Itu yang paling penting, bahwa kita akan mati, bahwa ada akhirat. Maka dari itu perlu kita persiapan yang paling penting adalah takwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dengan ilmu. Itu yang penting. Nah, minggu sebelumnya kita sudah bahas tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah sampai ke mukhalafatul hawadits waktu itu ya. Sekarang kita lanjut pembahasannya. Sebelum makna syahadat kedua, kita akan masuk ke makna syahadat kedua. Kesimpulan dari sifat-sifat Allah di belakang kita sudah bahas makna wujud, bahwa Allah ada, tidak serupa dengan semua yang ada, gitu kan. Wahdaniyah, bahwa Allah tidak ada sekutu baginya. Al-qidam, azali, baqa, qiyamuhu binafsih, kudrah, iradah, ilmu. Oh ya, waktu itu ilmu belum, ilmu yang belum, sehingga saya ilmu yang belum. Baik, sekarang kita bahas sifat al-ilmu was-sam'u wal basar wal hayah wal kalam wal mukhalafatu lil hawadits. Ini sifat-sifat yang wajib kepada setiap individu muslim untuk mengetahuinya. Jika ada di antara kita yang tidak mengetahui ini, maka dia termasuk pelaku dosa. Sebagaimana dia tidak sholat, demikian pula dia dosa besar dengan tidak belajar ilmu agama, apalagi tentang Allah yang kita sembah. Karena disinilah pokok akidah. Salah kenal Allah, salah meyakini tentang Allah, tidak dinamakan Islam. Walaupun orang itu bersyahadat, walaupun orang itu sholat, walaupun orang itu puasa, jika salah meyakini tentang Allah, mungkin boleh jadi dia meyakini Allah berbentuk, ada anggota tubuh misalkan, sholatnya tidak diterima, puasanya tidak diterima, tidak sah semua ibadah. Karena kenapa? Karena dia masih dalam keadaan kufur. Itu. Nah, sifat al-ilmu, Allah disifati dengan sifat al-ilm. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah azali dan abadi. Ketika disifati dengan al-ilm, bahwa Allah disifati dengan sifat maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Ilmu Allah azali, tidak bermula, abadi, tidak berpenghabisan.
Jadi ilmu Allah tidak ada awalan, tidak ada akhiran, tidak diawali, tidak diakhiri, tidak bertambah, juga tidak berkurang. Tidak bertambah, tidak berkurang, dan tidak terbarukan. Itu ilmu Allah. Bukan seperti ilmu kita, bukan seperti ilmu ulama. Ilmu ulama bukan seperti ilmu Allah. Ilmu Allah tidak ada awalan. Ilmu ulama ada awalannya. Ilmu kita juga ada awalannya. Kita sebelum kita tahu, kita tidak tahu. Dan yang kita tahu pun sebatas yang kita tahu. Kita tidak tahu apa yang ada di langit. Kita tidak tahu apa yang terjadi sebelum kita. Itulah ilmu kita. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi masa depan. Tidak ada yang tahu. Kalaupun ada orang, apa istilahnya itu, yang tahu katanya, enggak semua dia tahu. Peramal-peramal itu bohong. Dan itu haram hukumnya, peramal ya. Itu enggak boleh hukumnya. Meramal-ramal itu enggak boleh. Allah yang maha mengetahui. Allah mengetahui dengan ilmu yang azali dan abadi, tidak bermula, tidak berpenghabisan. Bukan seperti ilmu kita berproses. Dari tidak bisa membaca setelah belajar. Kalau nggak belajar, nggak bisa. Ini kita. Nggak ada satu orang pun yang begitu lahir sudah pintar bicara. Bahkan kita yang orang Aceh bisa bahasa Aceh, bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Jawa. Coba keterbatasan ilmu kita, sangat terbatas. Sedikit yang kita tahu, banyak yang kita tidak tahu. Nabi kita saja, Nabi Muhammad yang banyak tahu, manusia yang banyak tahu, tapi juga tidak tahu semua yang Allah tahu. Coba lihat, ilmu Allah sangat luas. Jadi semakin kita tahu sifat Allah, semakin tahu mengagungkan Allah. Yang ilmu Allah itu tidak berawal, tidak berakhir, tidak bertambah, tidak berkurang, tidak diperbaharui ilmu Allah. Bukan seperti ilmu kita. Kita kalau rajin ikut pelatihan, rajin ikut kuliah, baru ngerti. Kalau nggak ikut, ya nggak ngerti, tambah bodoh lama-lama, gitu kan? Allah tidak seperti itu. Bahkan sebelum terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Misalkan ada anak lahir, kita perlu USG. Ini anak laki apa perempuan? Ada yang dokter sudah bilang laki-laki, begitu lahir perempuan. Begitulah ilmu manusia, sangat-sangat terbatas. Inilah yang disebut dengan bahwa Allah bersifat dengan al-ilmu. Ilmu Allah azali, abadi, tidak bermula, tidak berpenghabisan. Ini ya. Bedakan dengan ilmu kita. Yang kemarin kejadian udah lupa, hari ini ditanya. Baru dijelasin, mau ditanya lagi udah lupa kadang-kadang. Ya kan? Ini kita. Itu. Allah tidak ada sifat lupa pada Allah. Itu. Selanjutnya Allah disifati dengan sifat as-sam'u. Was-sam'u apa artinya? Bahwa Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Allah mendengar dengan pendengaran yang azali dan abadi. Semua sifat Allah sebagaimana sifat hidup Allah azali dan abadi, tidak bermula, tidak berpenghabisan. Allah mendengar, tidak bermula, tidak berpenghabisan juga. Jadi bukan baru ada suara baru didengar oleh Allah. Enggak gitu. Karena kenapa? Karena Allah mendengar semua masmu'an. Allah mendengar semuanya, tidak diawali dan tidak diakhiri. Kalau kita ada suara baru dengar. Gede suara, peka. Kecil nggak bisa dengar. Itu kita. Ada yang bisa dengar azab kubur di sini? Enggak. Allah tutup, nggak bisa kita dengar. Coba, pendengaran kita sangat terbatas. Allah menciptakan kita mendengar dengan alat yang bernama telinga. Ada gendang telinga, ada udara yang menghantarkan suara ke telinga. Kalau tidak ada udara, gak dengar. Kalau kita ngomong di ruang kosong udara nggak jalan kan? Ilmu fisika katanya seperti itu, perjalanan suara kan diukur itu. Kecepatan cahaya, kecepatan suara kan ada dalam ilmu fisika ya. Nah,
Ilmu fisika menjawab kecepatan cahaya, kecepatan suara diukur. Nah, Allah menciptakan suara tadi, kecepatannya dapat diukur itu karena Allah ciptakan dengan ilmu Allah itu semua terjadi. Jadi, Maha mendengar pun Allah tanpa awalan, tanpa penghabisan, bukan seperti kita mendengar. Ini Tuhan kita yang tidak serupa dengan makhluk. Semakin kita belajar, semakin kita kenal, semakin yakin kita bahwa pencipta kita agung, tidak serupa dengan makhluk. Jadi ketika kita katakan Allahu Akbar, bukan bentuknya besar, tapi Allah Maha Agung. Agungnya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah Maha mendengar. Mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengar makhluk. Kita mendengar tadi ada alat-alat bantu. Suaranya pun ada frekuensi suara yang bisa didengar. Kalau terlalu rendah tadi nggak dengar. Tapi Allah membuka, bisa Nabi Sulaiman itu bisa mendengar suara semut. Coba. Berarti semut bicara ya? Bicara. Dalam mukjizat Nabi Sulaiman bisa mendengarkan semut berbicara. Dan Nabi Musa, Nabi Muhammad, malaikat Jibril mendengar kalam Allah yang azali, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa. Nggak ada suara, nggak ada bahasa. Bukan suara, bukan bahasa. Bukan suara, bukan bahasa. Bukan tidak ada. Bukan suara, bukan bahasa, tidak terdiri dari huruf. Tapi karena Allah membuka hijab maknawi, didengar oleh Nabi Muhammad, Nabi Musa, dan malaikat Jibril. Coba, tidak ada lain yang mendengarnya. Tidak serupa kalam. Jadi Allah nanti sebentar lagi akan masuk ke kalam. Allah Maha mendengar, bukan seperti pendengaran kita sangat terbatas dengan alat-alat. Allah mendengar bukan alat. Allah mendengar, Allah melihat bukan dengan alat, tapi adalah sifat. Beda alat dengan sifat. Beda enggak? Mendengar tidak mesti dengan telinga, ya kan? Nggak mesti dengan telinga. Pada manusia mendengar dengan telinga. Itu. Jadi Allah Maha mendengar jangan dibayangkan alat. Kuping bukan. Allah Maha melihat jangan dibayangkan mata. Karena kenapa? Allah tidak serupa dengan makhluknya. Dalam ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan makhluknya dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kenapa didahulukan laisa kamitslihi syai' baru wa huwas samiul basir? Agar tidak dibayangkan oleh orang-orang yang membayangkan bahwa mendengar dan melihat Allah serupa dengan mendengar dan melihatnya manusia. Oleh karena itu duluan Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan seluruh makhluknya. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Langsung udah kekunci. Jangan sampai digambarkan atau dibayangkan mendengar pakai kuping. Jangan sampai dibayangkan melihat pakai mata. Inilah agung Allah, tidak serupa dengan makhluk. Yang tidak boleh kita bilang bertangan tidak serupa dengan tangan manusia. Karena kenapa? Tangan sudah jelas benda berukuran. Kalau mendengar sifat. Mendengar, melihat tidak serupa dengan mendengar dan melihat manusia. Mendengar manusia pakai kuping, pakai alat-alat. Melihat manusia pakai mata, pakai alat-alat, pakai cahaya, baru bisa melihat. Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Allah tidak butuh kepada mata, tidak butuh kepada telinga. Kalau ada orang berkata, kami berkata bahwa Allah bertangan katanya, tapi tidak serupa dengan tangan manusia. Kita tolak itu. Karena kenapa? Beda pernyataan mendengar melihat dengan tangan. Karena tangan itu langsung berpersepsi ini, nggak ada yang lain. Alat. Kalau tangan ini, ya kan? Apa ini? Tangan. Langsung berukuran. Ada bentuk nggak? Beda nggak tangan kita dengan tangan monyet? Beda. Siapa saja yang ada tangan? Manusia ada tangan. Monyet ada tangan. Siapa lagi? Simpanse. Siapa lagi yang ada tangan? Pohon ada tangan? Enggak. Tangan dia ini.
gitu. Masing-masing dalam bahasa sudah ada cirinya. Ini tangan, ini kepala gitu. Jadi kalau ada orang berkata Allah bertangan tidak serupa dengan tangan manusia, tidak diterima secara tauhid. Kenapa? Secara ilmu tauhid salah. Dan itu sudah menyekutukan Allah dengan makhluk. Karena kenapa? Karena tangan itu anggota. Karena tangan itu anggota tubuh. Tapi kalau mendengar melihat bukan anggota. Tapi itu sih sifat. Paham? Itu. Jadi mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, mengetahui, melihat, bukan dengan alat-alat. Jadi Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Satu penjelasannya sekali jalan ini. Allah Maha mendengar bukan dengan kuping, Allah Maha melihat bukan dengan mata. Mendengar dan melihat Allah azali dan abadi. Gitu ya. Tidak serupa dengan kita. Kita tadi kalau rendah nggak ada yang bisa dengar azab kubur, padahal binatang saja dengar. Yang nggak dengar azab kubur hanya manusia dan jin. Yang lain dengar. Malaikat Jibril aja dengar. Malaikat-malaikat yang lain dengar, kita yang nggak dengar. Nah, coba kuasa Allah. Allah menciptakan kita tidak bisa mendengar azab kubur. Seandainya kita dengar azab kubur, nggak ada yang disiksa mungkin. Baru dikuburin, ya Allah kagak siksa, sudah disiksa orang ini, apa ya? Ya? Waspada pasti, karena kenapa? Udah ketahuan ada orang teriak-teriak di kuburan. Ya Allah, seandainya kita dengar bagaimana azab kubur mengerikan, ya Allah, semoga Allah jauhkan kita dari azab kubur. Tapi Allah tidak menciptakan kita seperti itu. Tapi Allah kuasa untuk membuka, untuk kita bisa dengar. Sebagaimana yang pernah didengar oleh sahabat Sayyidina Ali, pernah mendengar Rasulullah pernah mendengar azab kubur. Mereka sedang disiksa, sabda Rasulullah. Mereka disiksa, ditanya oleh sahabat nggak dengar, Rasulullah dengar. Karena Rasulullah banyak ilmunya, banyak dibuka pengetahuan, diberikan pengetahuan melalui malaikat Jibril, dibuka oleh Allah pengetahuan untuk bisa mendengar azab kubur. Tidak semua didengarlah. Ada 2 kuburan sedang disiksa. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, mereka disiksa atas dosa besar apa dosa kecil? Dijawab atas dosa besar. Yang satu karena namimah, suka bawa-bawa omongan adu domba. Yang satu tidak ngerti cara istinja yang benar, nggak ngerti cara cebok yang benar. Ini penyebab azab kubur. Dan ini yang balah yang sekarang nggak banyak dipelajari oleh orang. Kalau orang sekarang kan suka yang kalau nonton YouTube itu yang viral-viral gitu kan, itu yang dilihat. Nah, akhirnya tidak mengerti tentang ilmu, tidak belajar pada ulama. Dikubur, disiksa karena tidak ngerti cara istinja yang benar. Ternyata Rasulullah mendengar, ya kan? Sayyidina Ali juga pernah ngucapin salam kepada orang yang dalam kuburan dan dijawab, ditanya keadaannya. Kalau kita lari mungkin ya, ditanya keadaan. Ini orang-orang waliullah, Allah buka karomahnya. Tanya keadaan kalian bagaimana, keadaan Sayyidina Ali bagaimana? Dijawab, keadaan saya dulu, apa keadaan kalian duluan? Adapun kami, dikatakan oleh orang dalam kubur, mata-mata kami sudah mulai keluar, membusuk. Dibilang, apa kata Sayyidina Ali? Adapun yang rumah yang kalian tinggalkan sudah disinggahi oleh orang lain. Istri-istri yang kalian tinggalkan sudah dinikahi oleh orang lain. Jadi ngapain kita di kuburan kalau nggak ada amal? Coba. Inilah orang yang cerdas diminta untuk berpikir ada kehidupan setelah kematian. Itu. Nah, Allah bersifat mendengar, bersifat melihat. Ini sifat bukan anggota, bukan alat. Ini yang penting ya. Kemudian wal hayah, Allah juga disifati dengan sifat hidup. Al-Basar sekalian tadi. Karena mukhtasar nggak dipanjangin penjelasannya ya. Basar tadi melihat dengan mata, atau kita ulang sedikit ya, biar lebih pas lagi. Al-Basar, Allah disifati dengan sifat maha melihat, juga azali dan abadi, bukan baru kejadian hari ini baru dilihat. Karena bukan dengan alat, ya, nggak pakai indera, bukan dengan mata, tidak dengan kornea mata, tidak butuh cahaya untuk lihat. Kalau kita tiba-tiba mati lampu,
lagi ngaji nggak bisa ngaji, lagi lihat orang nggak bisa lihat orang, gelap tiba-tiba karena mata kita membutuhkan cahaya. Yang membutuhkan itu menafikan ketuhanan. Jadi Allah melihat tidak dengan alat-alat. Itu. Tidak dengan mata, tidak dengan cahaya, tidak dengan kornea mata. Allah melihat tidak pakai alat. Kita melihat pakai alat. Alatnya adalah mata. Udah ada mata, pakai kacamata lagi. Inilah manusia. Mata udah dikasih sama Allah, pakai kacamata lagi. Ini Allah buktikan bahwa manusia ini berubah. Manusia ini berubah. Dulu nggak pakai kacamata, sekarang pakai kacamata, nggak nyempak lagi kalau lihat. Udah tua. Tahu diri ini udah tua gitu. Peringatannya. Peringatan udah tua ya. Jangan banyak main-main. Jangan banyak main-main hidup di dunia. Nah, Allah disifati dengan sifat mendengar dan melihat, bukan alat tapi sifat. Wal hayah, Allah disifati dengan sifat hidup. Hidup Allah, hidup yang azali, abadi, tidak ada permulaan, tidak bermula, tidak juga berakhir. Azali, abadi, tidak bermula, tidak berpenghabisan. Itu ya. Tidak pakai ruh. Hidup kita dengan ruh. Tidak dengan tendon, tidak pakai sumsum. Kalau kita hidup ada ruh, darah. Kalau tidak ada darah, mati kita. Pakai ruh. Kalau dicabut ruh, mati kita. Membusuk badan ini tanpa ruh. Coba. Allah menciptakan kita, ada darah, ada tendon yang mengikat, urat-urat yang mengikat ruas-ruas tubuh kita, itu namanya tendon. Urat besar yang mengikat ruas antara ini dengan ini ada tendon. Makanya kita coba Allah ciptakan. Kalau seandainya gini terus gimana? Tangannya itu nggak bisa dibengkokkan. Kayak orang yang kena patah tangan yang harus lurus terus. Itu aja sudah cukup menderita. Coba bagaimana kuasa Allah? Bahwa Allah hidup tidak seperti hidup kita. Tidak pakai ruh, tidak dengan tendon, tidak pakai sumsum. Ya. Dan hidup Allah azali, abadi, tidak berubah-ubah. Bukan seperti kita. Hidup kita dilahirkan dari kecil menjadi besar gitu kan? Hidup Allah tidak demikian karena tidak berpermulaan. Hidupnya Allah tidak bermula, tidak berpenghabisan, tidak bermula, tidak berakhir. Itu sifat hidup Allah. Paham? Jangan kita bayangkan seperti hidup kita. Lagi-lagi sifat hidup Allah sebagaimana sifat Allah, sifat mendengar, sifat melihat, sifat hidup. Itu seluruh sifat Allah tidak ada awalan, tidak berpenghabisan, dan enggak berpisah, enggak menempel. Enggak bisa dibayangkan. Tetap mahma tasawwarta bibalika fallahu bikhilafi dzalika. Itu adalah kaidah yang paling aman agar kita tidak membayangkan tentang Allah. Ketika kita belajar untuk apa? Untuk mengetahui tidak serupa. Jangan sampai berupaya keras berpikir. Karena berupaya keras untuk berpikir tentang Allah jatuh dalam kufur dan syirik. Untuk apa kita belajar sifat-sifat Allah? Agar berkesimpulan di otak kita ini bahwa tidak serupa Allah dengan makhluknya. Apapun yang terlintas di benak kita tentang Allah, Allah tidak seperti itu. Hidup Allah nggak bisa kita bayangkan. Yang perlu kita pahami tidak serupa dengan hidup kita. Bahwa hidup Allah tidak bermula, tidak berakhir. Itu yang wajib untuk kita yakini. Wajib itu hukumnya untuk kita yakini. Tidak bermula, tidak berpenghabisan, tidak berubah-ubah. Bukan seperti hidup kita, berproses. Dari bisa merangkak lalu bisa berjalan. Dari bisa berjalan pelan-pelan tertatih-tatih sudah bisa berlari pada akhirnya. Ini hidup manusia. Dan kita tadi nggak ada darah. Secara umum manusia nggak bisa hidup kecuali Allah berkehendak. Nggak ada darah, nggak hidup. Yang hidup itu kalau yang diciptakan oleh Allah, makhluk ciptaan Allah itu yang pakai ruh, manusia hidup dengan ruh. Malaikat, jin, hewan,
Tumbuhan nggak pakai ruh, nggak ada ruh. Tumbuhan tumbuh, dia berkembang. Beda dengan hidup kita. Nah, manusia, jin, malaikat, hewan yang ada ruh. 4 aja ya. Batu nggak ada ruh. Pohon hidupnya itu ditandai dengan masih hijau daunnya, gitu kan? Tapi tumbuh-tumbuhan juga bertasbih, coba bayangin. Tapi dia nggak ada ruh. Tumbuhan bertasbih. Binatang bertasbih kepada Allah. Sehingga Nabi Yunus ketika dalam perut ikan, kan beliau itu dibawa oleh ikan ke dasar, ke bumi yang paling rendah. Beliau dibawa oleh ikan paus, Hud ya, Hud. Dibawa oleh ikan, beliau sampai mendengar tasbih binatang di dasar, tumbuh-tumbuhan dan binatang yang ada di dasar laut itu beliau dengar. Nah, ini bukti bahwa bertasbih kepada Allah, binatang saja bertasbih kepada Allah. Makanya manusia yang gak kenal Tuhannya, lalu dia bermaksiat kepada Allah, sebenarnya lebih rendah daripada binatang. Ya kan? Binatang bertasbih, kemudian ketika dia mati nggak dibangkitkan lagi. Kecuali yang dulu menanduk temannya, mati, dibangkitkan untuk nanduk kembali, tapi mati setelah itu. Sementara manusia harus mempertanggungjawabkan. Coba. Makanya manusia yang paling bodoh itu yang nggak ngerti bahwa dia akan mati. Mati mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Masuk ke dalam kubur. Pertama dulu, indikator kita akan tersiksa ke depannya, lihat dulu di kubur. Kalau di kubur sudah sangat berat, berarti ke depannya ibarat orang ini akan tambah berat. Makanya pikirkan itu, makanya duduk ini hari Jumat, hari yang berkah. Kita mengaji jangan karena dipaksa ya, ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Semuanya niatkan karena Allah, saya mencari ilmu agama karena kewajiban atas saya, bukan karena dipaksa oleh dosen. Ya. Kalau yang niat yang hari ini karena dipaksa oleh dosen, biasanya nggak berkah ilmunya. Itu hilang. Setelah itu hilang. Karena kenapa? Karena disuruh sama dosen, padahal nggak ngerti. Dosen itu ngerti kebutuhan. Itu kan? Makanya dipaksa karena dosen itu udah tahu. Ya Allah, sayang ke anak-anak saya. Gak tahu dunia sekarang, ya Allah. Anak-anak sekarang mohon maaf, HP di tangan gak ngerti akan mati. Iya kan? Di tangan HP. Coba buka HP 24 jam, baru bangun tidur HP. Ada yang sholat, habis sholat HP lagi, bukan zikir. Dalam sholat dengan HP. Ya Allah, gimana kita? Padahal Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Makanya kalau hadir pengajian nanti kan ingat satu kata, 2 kata, tapi jangan lupa niat lillahi ta'ala. Kalau tidak lengket di hati. Kalau diminta catat memang wajib mencatat. Karena kenapa? Karena kalau enggak ingat. Lillahi ta'ala. Udah sepakat untuk lillahi ta'ala? Sepakat ya? Nyesal enggak diminta oleh Bunda Lucy untuk masuk? Enggak ya? Alhamdulillah. Jangan pernah. Inilah yang yang harus kita ketahui karena kita sebagai individu muslim. Kemudian Allah disifati dengan sifat al-kalam. Ini udah kita bahas sebelumnya. Kita ingatkan kembali. Ini terulang lagi penjelasan saking pentingnya. Di depan ada, di belakang sebelum menutup tentang makna syahadat pertama, ditutup dengan sifat 13 pemahamannya tentang makna syahadat pertama. Wal kalam. Allah disifati dengan kalam, berkalam. Allah berfirman, tapi tidak dengan huruf, tidak dengan suara, tidak dengan bahasa. Tidak diawali, tidak diakhiri. Kita bicara, saya bicara pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia, kadang campur sedikit pakai bahasa Aceh. Bahasa Indonesia saya ngomong karena kita manusia. Bicara ada bahasa. Dan bahasa itu bahasa yang dipahami di daerah kita. Di daerah orang, di Amerika kita ngomong bahasa Indonesia nggak dipahami. Coba, beda bahasa sudah nggak kita pahami. Allah berkalam tidak pakai bahasa, tidak
dengan bahasa, tidak dengan bahasa, tidak dengan suara, tidak dengan huruf-huruf, enggak, tidak diawali, tidak diakhiri. Karena Allah tidak serupa tadi. Kembali ke kaidah yang pertama yang kita sampaikan, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kalam Allah tidak serupa dengan kalam makhluk. Kalam kita tadi mulai akhiri, berbahasa, berhuruf, bersuara, ada suaranya. Enggak ada suara, enggak kedengaran. Ngapain itu kumur-kumur? Ditanya kan? Nggak ada suara ternyata. Kumur-kumur ya? Nggak kedengaran. Orang yang bicara kedengaran. Inilah kita, manusia. Allah berkalam tidak dengan huruf, tidak dengan suara, tidak dengan bahasa. Tidak diawali, tidak diakhiri. Adapun lafaz munazzal adalah ibarat dari adanya kalam Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa. Mana lafaz munazzal? Lafaz munazzal itu ada Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Al-Quran punya dua makna. Al-Quran punya dua makna. Al-Quran punya dua makna. Dan lafaz munazzal. Al-Quran kan kita sebut juga kalam Allah, ya kan? Kita sebut juga kalam Allah. Karena itu bukan ciptaannya Nabi Muhammad, bukan ciptaannya Jibril, bukan. Itu dari Allah. Tapi Al-Quran punya dua makna. Ya. Satu, makna kalam Allah yang azali, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa. Yang satu lagi, lafaz munazzal itu sendiri yang berupa tulisan. Yang berupa tulisan. Ada, kalau Al-Quran pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Ini adalah ibarat. Ada huruf juga kan bahasa Arab? Alif, lam, mim kan? Ada huruf. Ini tadi kita bilang bahwa kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa. Al-Quran punya dua maksud. Kalau yang dimaksud tadi tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa, kalam Allah yang azali. Namun jika yang dimaksud lafaz munazzal yang tertulis alif, ada lam, ada mim tadi, ini adalah ibarat dari adanya kalam Allah yang azali. Ibarat. Namanya ibarat, bukan itu zatnya. Itu adalah ibarat. Mana contoh ibarat? Ketika kita tulis di papan tulis kambing. Bukan itu kambing, ya kan? Tapi kambing ada 4 kaki. Ada darah juga dia, hidup juga dia, dengan hidup seperti hidup manusia pakai ruh. Itu kambing. Bukan itu kambing. Tidak bisa kita tulisan kambing, kita ambil tulisan ini, kita kasih ke panitia kurban. Kambing, ini ya kurban saya. Kambingnya mana? Ini, kan kambing ini. Bisa? Karena kenapa? Kambing ini itu ibarat dari kambing yang 4 kaki tadi. Itu yang hidup tadi. Gitu kan? Nah, inilah dia namanya ibarat, mengungkap, ungkapan tentang kambing, tulisannya K-A-M-B-I-N-G, kambing. Itu kan? Itu ungkapan dari benda yang bernama kambing. Kalau kalam Allah, jadi kalau Al-Quran, ungkapan dari kalam Allah yang tidak serupa huruf, tidak bersuara, tidak berbahasa. Satu makna. Satu makna lagi, ya ungkapan ini, makanya ada huruf, ada suara, ketika kita baca bersuara. Ya kan? Ketika kita tulis, bisa kita tulis karena ada huruf. Dan bisa dicetak berulang-ulang. Yang ini baru boleh dibilang makhluk yang tulisan. Jadi Al-Quran tidak boleh langsung dibilang makhluk. Yang tulisannya, iya. Ini harus dijelaskan di majelis ilmu, jangan salah paham. Imam Abu Hanifah sampai berdarah-darah loh untuk mempertahankan ini. Apa dikatakan oleh orang Mu'tazilah, berkata diminta untuk mengaku bahwa Al-Quran makhluk titik tanpa penjelasan. Nggak mau beliau kan? Karena kenapa? Ini berimplikasi kepada akidah, rusaknya akidah. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah tidak mau, sampai dipukul, dikirim Al-Gojo
keluar darah beliau sampai darah-darahnya memasuki kantong-kantong celananya. Seandainya bukan karena karomah beliau, udah melorot celananya. Namun Allah memberikan karomah kepada Imam Abu Hanifah. Ini jangan kita anggap sepele ini. Ini adalah akidah. Al-Quran punya dua maksud. Nggak boleh dibilang Al-Quran makhluk, titik. Nggak boleh. Karena kenapa? Kena kalam Allah yang azali, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa. Ada penjelasan, kita jawab. Al-Quran ada penjelasannya. Jika yang dimaksud kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa, yang dimaksud kalam yang azali. Jika yang dimaksud tulisannya, ini yang ibarat dari kalam Allah yang azali tadi, ini yang boleh dibilang makhluk. Paham? Tidak pusing lagi kan? Karena saya dengar mahasiswa nanya, bingung, ya kan? Ada yang bilang, ada yang bahas itu di kelas. Ketika ilmu kalam, ketika pelajaran ilmu kalam, ada yang bingung. Ini bingung? Udah paham? Kalau belum paham, tanya aja di sini karena ini penting. Silakan. Oh, masih belum ngerti? Oke. Yang perlu kita yakini bahwa kalam Allah tidak huruf, tidak suara, bukan bahasa, tidak diawali, tidak diakhiri, karena tidak serupa Allah dengan makhluk. Paham? Allah tidak serupa dengan makhluk. Kalau kalam kita tadi bicara, kita pakai huruf, pakai bahasa, pakai suara, ya kan? Kalam Allah bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Paham? Ketika kita bicara kalam, terkaitlah dengan Al-Quran. Karena kenapa? Karena kita lihat Al-Quran itu kita sebut juga kalam Allah. Dan Al-Quran itu juga kita lihat ada tulisannya. Di sini yang membingungkan mungkin, ya kan? Bicara Al-Quran, tadi bicara kalau kita sebut kalam Allah, azali, abadi, tidak bermula, tidak berakhir, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa. Itu kan, itu kunci dulu. Kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa. Udah? Karena kaitannya dengan Al-Quran, makanya kita jelaskan dengan Al-Quran. Sekarang Al-Quran tidak boleh dikatakan makhluk, titik. Karena kalam Allah bukan makhluk, ya kan? Allah kan bukan makhluk, kalamnya bukan makhluk, mendengar bukan makhluk, melihat bukan. Yang makhluk itu selain Allah, telinga ya makhluk, mata makhluk, tulisan itu ya makhluk, bahasa itu makhluk, bahasa makhluk. Allah pencipta kita tidak serupa dengan berkalam, tidak dengan huruf, tidak dengan suara, tidak dengan bahasa. Al-Quran, penjelasan Al-Quran punya dua maksud. Al-Quran punya dua maksud. Jika yang dimaksud kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa, kan disebut juga kalam Allah kan? Kenapa? Kan bukan ciptaan Nabi Muhammad itu, bukan ciptaan Jibril, bukan ciptaan Muhammad, bukan ciptaan Jibril. Kalau kita sebut kalam, langsung kita harus tidak boleh membayangkan, langsung tidak serupa dengan makhluk kalau kita sebut kalam Allah. Tapi jika yang dimaksud di Al-Quran ini kan dalam makna dua tadi, Al-Quran punya dua maksud. Tapi jika yang dimaksud Al-Quran adalah tulisannya ada huruf berbahasa Arab, ini yang boleh dibilang makhluk. Karena ini ciptaan Allah, sampai seindah itu bahasa. Tidak bisa dibicara, tidak ada manusia yang bisa menandingi tingginya majas dan tingginya bahasa, indahnya bahasa Al-Quran, kan nggak bisa. Ini yang huruf-huruf ini makhluk, yang huruf ini adalah makhluk. Buktinya kan bisa kita cetak, bisa ditulis kembali, bisa dibaca. Ini diciptakan oleh Allah, nggak bisa menandinginya. Tapi Al-Quran ini kenapa nggak boleh bilang makhluk, titik? Padahal tadi yang kita sebut huruf-huruf, karena ada dua makna dia. Satu makna lagi kalam Allah. Paham? Ketika kita sebut kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa, makanya nggak boleh bilang Al-Quran makhluk, titik. Paham? Ada penjelasannya, gitu maksudnya. Ada
penjelasan. Jika yang dimaksud tulisannya, ini yang boleh dibilang makhluk. Jika yang dimaksud yang bisa dicetak, yang bisa ditulis kembali, bisa dilafalkan, enak kita mendengarkan jika orang membaca dengan benar tajwid. Sampai orang non muslim saja ketika mendengar Nabi kita, Rasul kita membaca Al-Quran, mereka mengatakan apa? Ini bukan kalam, maksudnya gak biasa kita dengar seindah ini. Gak bisa manusia bikin ini. Ini untuk membuktikan makanya mukjizat Al-Quran sangat indah. Tapi tetap Al-Quran tidak boleh dikatakan makhluk. Titik. Ada belum titik, masih koma. Masih ada penjelasan. Nggak bisa langsung diklaim Al-Quran makhluk. Inilah kenapa muncul ilmu kalam. Persoalan inilah yang dibahas. Tapi kita nggak panjang-panjang lebar supaya konsep aja diketahui. Allah tidak serupa dengan makhluk. Kalam Allah tidak serupa dengan makhluk. Tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa. Al-Quran punya dua maksud. Ya, kalau Al-Quran yang dimaksud kalam Allah, ya nggak boleh dibilang makhluk. Karena kalam Allah tadi tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa. Ini sampai segitu etika diatur dalam agama. Jika yang dimaksud huruf, itu yang boleh dibilang makhluk. Paham? Alhamdulillah. Pelan-pelan nggak apa-apa. Yang penting paham. Daripada kita kejar khatam. Awalnya tujuan mengkhatamkan cepat karena yang hadir yang biasa hadir. Tapi karena saya lihat yang hadir sudah banyak juga yang nggak biasa hadir, mulai dijelaskannya pelan-pelan. Gitu. Ini dapat dipahami ya. Ini akidah. Salah-salah jawab di sini, kalau belum bisa jawab jangan jawab dulu ya. Belajar lagi. Kalau ditanya nanti diam dulu. Waduh, ini yang dibilang kemarin ini. Diam dulu Salah jawab bahaya ini. Karena kenapa? Kaitan dengan akidah sangat erat. Makanya kita butuh belajar. Ilmu Allah luas. Kita diminta belajar hanya yang penting-penting berkaitan dengan untuk mengenal Allah saja. Mengenal Nabi, tentang kewajiban-kewajiban yang melekat pada kita, sholat, bagaimana sholat, wudu, bagaimana wudu. Itu ya. Paham? Kalau paham baru kita pindah. Kemudian yang terakhir, wal mukhalafatu lil hawadis. Dan Allah disifati dengan mukhalafatu lil hawadis. Allah berbeda dengan seluruh makhluknya, tidak menyerupai yang baharu. Baharu itu apa sih? Baharu itu makhluk. Kenapa dibilang baharu? Sebelumnya tidak ada, terus lalu ada, diciptakan. Jadi seluruh makhluk itu baharu. Allah tidak serupa dengan yang baharu-baharu ini. Makanya kalamnya berbeda. Mendengar melihat Allah berbeda. Kemudian ilmunya berbeda dengan ilmu kita. Itu karena Allah berbeda dengan makhluk. Allah berbeda dengan, tidak menyerupai sesuatu apapun dari makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ini akidah. Ini akidah yang harus kita yakini sampai mati. Jangan sampai meyakini Allah bertangan, berkaki. Katanya belajar dari Al-Quran. Makanya kita diminta untuk ngaji itu, ngaji. Al-Quran diminta untuk baca sesuai dengan tajwid. Tingkat kita nih ya, tingkat kita Al-Quran ngaji saja dapat pahala per huruf. Kalau sudah telaki, kalau sudah belajar pada guru dengan lafaz yang dengan benar tajwidnya dibaca, pahala semua per huruf. Tapi kalau baca artinya, jangankan dapat pahala, jangan-jangan udah salah memahami dia. Oleh karena itu, tahapan belajar ilmu fardu ain dulu. Makanya kenapa ulama itu ngajarin kita kitab dasar dulu. Tafsir bukan sekarang, kalau belum ngerti dasar, bingung di tafsir. Karena ayat Al-Quran, kalau kita nggak ngerti tauhid, nanti ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ya kan? Ayat muhkamat artinya memang satu arti.
tidak banyak arti, tapi ayat mutasyabihat punya banyak arti. Kalau orang tidak belajar tauhid pertama, tidak mengenal tentang ilmu-ilmu bertahap, lalu belajar langsung menerjemahkan Al-Quran sebagian atau tafsir, dia belajar akan ketabrak satu ayat dengan ayat yang lain. Ayat berbunyi laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluk. Kita sudah belajar tadi bahwa Allah melihat tidak serupa, bukan dengan mata. Allah mendengar bukan dengan telinga. Allah hidup tidak dengan ruh misalkan, tidak serupa, ya kan? Tapi kalau orang membaca ayat atau hadis tanpa guru, akan terjadi menyerupakan. Dia bilanglah Allah di arasy. Kenapa? Karena dari ayat yang mutasyabihat dia artikan muhkamat. Padahal ayat itu zahir ayatnya kufur, harus ditakwil. Tapi sebagian orang nggak mau terima takwil. Makanya harus belajar pada guru untuk dijelaskan pelan-pelan. Masa kalau yang jurusan matematika nggak ngerti konsep tambah, kurang, bagi, kali, tiba-tiba aljabar. Kira-kira bingung nggak? Yang jurusan bahasa Arab, huwa, huma, hum, mana 40. Huwa, huma, hum, fi'il, mana fi'il madhi, mana fi'il mudhari. Belum paham? Tiba-tiba balaghah Quran. Itu nggak nyambung memang. Karena kenapa? Ya kita nggak naik tangganya satu persatu. Model lompat. Sampai di sana bingung. Nggak bisa turun lagi. Diajak turun pun nggak mau sebagian. Itu. Jadi ini mukhalafatuhu wal mukhalafatu lil hawadits. Allah berbeda dengan seluruh makhluk. Kalau di belakang kita sudah sampaikan, benda makhluk ciptaan Allah itu secara golongan ada dua. Kalau dalam biologi ada makhluk hidup, ada makhluk mati, ya kan? Dalam tauhid dua. Ada makhluk latif, ada benda latif, ada benda kasif. Selain Allah, makhluk ciptaannya adalah benda. Benda itu cirinya berukuran. Ada panjang, ada lebar, ada kedalaman, itu benda. Baik itu benda yang dapat dipegang oleh tangan, yang namanya benda kasif, dan yang tidak dapat dipegang oleh tangan bernama benda latif. Ada dua benda. Ada kasif, ada latif. Ada yang dapat dipegang oleh tangan, ada yang tidak dapat dipegang. Yang dapat dipegang itu tadi kasif, seperti manusia, hewan, gunung, langit, dapat dipegang. Ada juga yang tidak dapat dipegang. Ada udara, cahaya, kegelapan, malaikat, ruh, angin, jin. Itu semua nggak dapat kita pegang. Cahaya ini dapat kita pegang. Kalau bisa kita pegang, kita simpan nanti kalau mati lampu. Masukin dalam toples, tutup. Disimpan ketika mati lampu, bisa. Karena nggak bisa kita pegang. Allah bukan seperti benda yang dapat dipegang oleh tangan, bukan juga benda yang tidak dapat dipegang. Artinya tidak serupa dengan benda, tidak serupa dengan makhluknya. Mukhalafatu lil hawadits. Nah, kemudian jam berapa ya? 1:06. Baik. Sedikit lagi, falamma kanat hadhihi sifatu dzikruha katsiran fin nusus asy-syar'iyyah qala al-ulama tajibu ma'rifatuha wujuban 'ainiyan falamma thabatatil azaliyatu li dzatillah wajaba an takuna sifatuhu azaliyatan li'anna hudutsas sifat yastalzimu hudutsaz dzat. Karena sifat-sifat yang kita sudah pelajari tadi, sifat 13 ini sering kali terulang-ulang dalam teks-teks syariat, Al-Quran, hadis, sering terulang sifat-sifat yang tadi kita bacakan. Maka para ulama berkesimpulan wajib hukumnya dipelajari oleh setiap individu muslim. Wajib. Arti wajib apa? Dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Karena itulah ibu-ibu dosen ini ngajak kalian, karena tahu bahwa ini wajib. Dilakukan berdosa, ditinggalkan
Dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Coba, enggak dilakukan berdosa. Masalahnya karena ini terulang-ulang dalam teks syariat, dalam Al-Quran terulang-ulang, dalam hadis terulang-ulang, baik secara makna ataupun secara lafaz. Mana secara makna dan mana secara lafaz? Kalau secara lafaz tadi kita sebutkan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ada sifat sama, ada sifat as-sam'u, ada sifat al-basar. Ada dua. Ya kan? Langsung tampak lafaznya. Ada yang tidak terlafaz tapi dari segi makna. Misalkan kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah ada, tidak ada yang menyertainya. Maknanya Allah ada, tidak berawal, qidam, qadim. Terulang-ulang. Dan Rasulullah ketika orang Yaman datang ingin mencari ilmu agama, ingin mempelajari ilmu agama, kata mereka, ji'na linatafaqqaha fid din. Ya Rasulullah, kami datang untuk belajar ilmu agama padamu. Yang pertama ditanya, dan makhluk yang pertama diciptakan itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan cerdas, tidak langsung menjawab air, tapi dijawab dulu, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah ada, tidak ada yang menyertainya. Wa kana 'arshuhu 'alal ma. Allah menciptakan air, Allah menciptakan arsy. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa Rasulullah pertama diajarkan mengenalkan sifat Allah dulu. Makanya kata Jundub ibnu Abdillah, kunna fityanu hazawira ta'allamna al-iman wa lam nata'allam al-Quran, falamma ta'allamna al-Quran fazdadna bihi imana. Kami dulu masa belia dengan Rasulullah, kami diajarkan keimanan dulu, baru belajar Al-Quran. Tatkala kami belajar Al-Quran, bertambah iman. Jadi bukan Al-Quran dulu, iman dulu diajarkan. Ketika belajar Al-Quran, bertambah iman. Kita balik, Al-Quran dulu nggak kenal iman. Setelah belajar Al-Quran, dibilang Allah duduk di atas arsy. Kebalik kita, kebalik dengan metode Nabi. Metode Rasulullah bagaimana? Memperkenalkan Allah dulu, yang tidak serupa dengan makhluk. Makanya ulama menyimpulkan ada 13 sifat. Memang tidak tertulis dalam Al-Quran wajib dipelajari 13 sifat, tapi makna dari Rasulullah mengajarkan, makna dari bahwa dalam Al-Quran terulang-ulang, dalam hadis terulang-ulang, maknanya ini wajib dipelajari oleh setiap individu muslim. Lebih wajib daripada yang lainnya. Karena dalam dalam hadis, afdalul a'mal imanun billahi wa rasulihi. Amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Oleh karena itu, ini dia cara mengenal Allah, cara beriman kepada Rasulullah, mempelajari sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Nah, dikatakan tadi, maka wajib diketahui, wajib dipelajari oleh setiap individu. Wajib ain, bukan wajib kifayah. Apa beda wajib ain dengan kifayah? Wajib ain kepada setiap individu. Nggak bisa bicara bahwa kalau pelajari letungku je, nggak bisa. Nggak bisa kita belajar sudah dipelajari oleh orang sebagian, nggak bisa. Yang fardu kifayah boleh. Sebagian udah pintar bahasa Arab, kita nggak berkewajiban karena tidak wajib semua jadi ulama. Wajibnya adalah semua mengenal tentang Allah. Itu wajibnya. Fardu ain, bukan fardu kifayah. Paham ya bedanya ya? Berarti semua kita ini wajib belajar kan? Kalau nggak belajar berdosa. Itu kesimpulannya. Maka karena zat Allah adalah azali, tidak bermula, maka demikian pula sifat-sifatnya juga azali. Jadi zat azali, sifat azali. Yang zatnya azali, sifatnya wajib azali. Karena kebaharuan zat meniscayakan baharu sifat. Apa maknanya? Kebaharuan zat meniscayakan baharu sifat. Artinya yang sifatnya baharu seperti kita, apa arti baharu? Apa arti baharu? Sebelumnya tidak ada, lalu ada. Ini baharu. Yang kita ini kan kita baharu. Sifat kita baharu, zat kita baharu. Karena yang baharu zat pasti baharu sifat. Tidak mungkin kita duluan
Nggak mungkin sifat kita tidak berawal tapi kitanya ada awalan. Udah duluan putihnya dulu daripada ada orangnya. Nggak mungkin kan? Yang baharu zat, baharu meniscayakan, baharu sifat. Allah sifatnya qadim, makanya sifat Allah qadim, zat Allah qadim. Yang sifat, karena Allah itu zatnya azali, maka sifatnya juga azali. Jika kita sebut sifat Allah, zat Allah, jangan bayangkan zat padat, zat cair, zat gas. Ya, ketika kita sebut sifat Allah, jangan bayangkan putih, berwarna, jangan. Dan karena Allah laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan makhluknya. Intinya, apapun yang terlintas di benak kita, apapun yang terlintas di benak kita tentang Allah, Allah tidak seperti itu. Apapun yang terlintas di benak kita tentang Allah, Allah tidak seperti itu. Ini sudah selesai, nggak apa-apa. Itu. Jadi kalau kita sebut zat dan sifat, jangan dibayangkan terpisah atau menyatu, jangan. Bukan seperti kita. Intinya beda, tidak serupa Allah dengan makhluk. Bukan menyatu, bukan terpisah, bukan melengket, bukan. Nggak boleh dibayang, nggak boleh dibayangkan. Apapun yang terlintas di benak kita tentang Allah, Allah tidak serupa dengan lintasan kita itu. Zat Allah azali, sifat Allah azali. Yang baharu zat, baharu sifat. Mana kita? Selain Allah ini makhluk, baharu, ada perubahan dari tidak ada menjadi ada. Demikian penjelasan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih yang sudah bergabung lewat online. Ada yang mau tanyakan? Ya. Berhubung banyak pertanyaan, kita tutup dulu supaya tidak berlama-lama yang di Facebook. Terima kasih, barakallahu fikum.